jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Lutfi bin Yahya belum klarifikasi, belum berbicara pada inti permasalahannya, tapi dia bungkam. Berarti ini adalah memang kejahatan yang ia lakukan secara sistematis. Negara yang rusak, negara yang hancur, maka mereka akan ke sini. Dari pintu mana mereka akan ke sini? Ya dari makam-makam palsu itu, dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh saudara-saudara mereka yang berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ala ni'amillah. Kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pergantian kepemimpinan di Indonesia itu sebentar lagi akan dilakukan. Kurang lebih pada 20 Oktober presiden baru dilantik dan presiden yang lama purna tugas. Presiden yang baru Prabowo Subianto bersama wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan memimpin kabinet dan juga memimpin bangsa Indonesia menuju visi misi yang ia bawa dan ia emban sebagai suatu tujuan membawa bangsa Indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, Presiden yang lama Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin purna tugas dengan kinerja yang ia tinggalkan, dengan suatu pondasi yang ia tinggalkan, baik IKN, baik infrastruktur, baik mengatasi kesenjangan dan mengatasi ketimpangan di seluruh Indonesia ini ia tinggalkan dan ia akan purna tugas. Nah, saudara sebangsa setanah air, penonton sekalian, bahwa Prabowo Subianto memang dalam perjalanan politiknya itu sangat dinamis dalam koalisi kepartean ketika mencalonkan diri sebagai presiden. Bahkan sebelumnya dalam koalisi kepartean dalam mencalonkan diri sebagai cawapresnya Bu Mega sampai di 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran sendiri adalah putranya Pak Jokowi dan didukung berbagai partai serta didukung berbagai kalangan. Itu pun sangat dinamis. Nah, yang menjadi suatu sejarah yang membekas adalah ketika 2019. Tatkala itu Prabowo Subianto berdampingan dengan Sandiaga Salahuddin Uno, itu didukung beberapa partai, ada PKS dan juga didukung beberapa ormas Islam keagamaan. Ya, ini adalah Front Pembela Islam. Pada waktu itu saya yakin ya, lingkaran-lingkaran Prabowo adalah dari lingkaran orang-orang agamis ekstrim dan mungkin konglomerat yang ekstrim dan juga tokoh-tokoh yang membahayakan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, pada pemilu 2019 pun juga menjadi pemilu yang sangat kurang sehat, yang menjadi salah satu terekamnya kejahatan-kejahatan para kabib-kabib begundal nasab yang ternyata kepribadian mereka itu adalah kepribadian caci maki. Kepribadian mereka adalah kepribadian yang tercela, kepribadian yang tidak baik untuk berada di negara yang berbudaya, negara yang mempunyai leluhur sopan santun, negara yang damai, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketatakramaan serta nilai-nilai hasanah yang baik. Begundal-begundal nasab ini, para kabib-kabib ini sempat menjadi suatu teman di lingkaran Prabowo Subianto ketika Pilpres 2019, tapi alhamdulillah
Allah menghendaki lain, bahwa di Pilpres 2019 Prabowo tidak jadi. Nah, sehingga para begundal-begundal kabib-kabib gendeng ini dan para Islamis ekstrim ini tidak jadi juga ikut melanggeng ke pemerintahan, mengisi pemerintahan, berada di pusat sentral pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, takdir Allah pada 2024 kemenangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka dan dengan sentuhan dukungan sedikit dari Pak Jokowi, bahkan tidak hanya sedikit tapi besar dukungan Jokowi untuk memenangkan Prabowo Subianto ini, untuk meneruskan daripada estafetnya yang sudah dibangun, itu sangat menentukan kemenangan. Sehingga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan nomor urut 2 memenangkan kontestasi politik di Indonesia tanpa adanya pertumpahan darah, tanpa adanya kericuhan sebagaimana yang pernah terjadi di 2019. Mendukung Prabowo maupun dalam kampanye itu ricuh. Karena yaitu yang bikin panas adalah kabib-kabib gemblung, kabib-kabib yang terombang-ambing nasabnya. Karena pada waktu itu para Rizik Syihab ini beserta rombongannya juga mendukung Prabowo. Nah, sempat ricuh juga pada waktu itu. Ada pembakaran kalimat tauhid, kemudian ada caci maki terhadap wakil presiden sekarang, kemudian caci maki kepada Jokowi, caci maki kepada istana negara, caci maki kepada yang berseberangan dengan Prabowo dan berseberangan dengan kelompok mereka. Itu panas. Lingkaran Prabowo dan lingkaran orang-orang panas, orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang jahil pada waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya Pak Joko Widodo, Prabowo agak menjadi luas jiwanya dan pikirannya untuk menatap bangsa dan negara Indonesia. Bahkan dalam hasanah keagamaan pun Pak Prabowo juga semakin berkembang, bahwa mana yang tidak betul untuk negara, mana yang membahayakan untuk negara, mana yang baik untuk negara, Islam mana yang Islam yang cocok untuk negara, Islam mana yang Islam tidak cocok untuk negara, Islam mana yang Islam sudah berkembang sejak dahulu sampai sekarang, Islam mana yang Islam baru-baru muncul kemarin saja. Nah, ini ada video di mana Prabowo menghadiri satu acara konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa, di mana dia berpidato, banyak sekali pidato tentunya, dari mulai makanan gratis untuk anak-anak sekolah setiap paginya sampai menyinggung daripada perang dunia. Dan Prabowo Subianto juga menyinggung budaya caci maki yang kian hari kian masif dan kian hari kian memalukan daripada bangsa Indonesia. Budaya caci maki, budaya saling mengejek satu sama lain, budaya caci maki terhadap pemerintah, budaya caci maki terhadap saudara sendiri, itu disoroti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, dari sini tentunya kita bersyukur bahwa Prabowo memang menyoroti daripada satu polemik-polemik yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu adalah polemik nasab. Bagaimana videonya? Kurang lebih kita lihat. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Nah, ya. Alhamdulillah
sangat jelas dan gamblang ya, bahwa Prabowo ini betul-betul memberikan tamparan keras, tamparan mematikan kepada para kaum yang mempunyai adat caci maki, adat bicara kotor, bicara kasar, dan adat persekusi. Siapa lagi kelompok seperti itu kalau bukan Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam yang dipimpin oleh begundal nasab Imam Unyil Rizik Syihab. Ya, tidak ada lain selain mereka. Kelompok-kelompok preman berjubah, kelompok-kelompok nasab palsu, kelompok-kelompok nasab yang terputus di Indonesia maupun di dunia. Nah, alhamdulillah Prabowo Subianto tentunya di pemerintahan yang akan datang tidak akan memberikan ruang kepada siapapun latar belakangnya yang berafiliasi kepada para begundal-begundal nasab, kepada para penjahat-penjahat bersorban, para penjahat-penjahat berjubah, yang hanya akan membuat kisruh, yang hanya akan membuat daripada bangsa ini terpecah belah. Termasuk Watimpres yang tahun kemarin di pemerintahan Joko Widodo berasal dari Ba'alawi, yakni Lutfi bin Yahya. Saya harap dan masyarakat tentunya berharap, mencarilah kiai atau ulama yang berasal dari pribumi, bukan dari imigran Yaman, siapapun itu, karena sudah terbukti, sudah gamblang bahwa Lutfi bin Yahya beserta klannya adalah satu penjajahan yang nyata. Pemalsu makam sampai sekarang belum angkat bicara terhadap perbuatan keji dan kotornya dan perbuatan yang menyimpangnya. Lutfi bin Yahya belum klarifikasi, belum berbicara pada inti permasalahannya, tapi dia bungkam. Berarti ini adalah memang kejahatan yang ia lakukan secara sistematis. Nah, satu contoh kejahatan dari mereka pemalsu makam ini sangat bahaya ya, walaupun sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Misalkan satu contoh, membuat makam di suatu desa, klan Ba'alwi. Akhirnya beberapa tahun yang akan datang membuat kitab nasab maupun sejarah bahwa di desa itu ada seorang Habib dari asal mereka, dari Ba'alawi. Nah, beberapa tahun yang akan datang, ketika Yaman mungkin sudah hancur, Hadramaut mungkin sudah menjadi negara yang terombang-ambing, negara yang rusak, negara yang hancur, maka mereka akan ke sini. Dari pintu mana mereka akan ke sini? Ya dari makam-makam palsu itu, dari kitab-kitab yang sudah ditulis oleh saudara-saudara mereka yang berada di sini, dari leluhur mereka yang sudah berada di sini sudah ditulis. Gampang kan? Ini adalah leluhur saya di Indonesia. Ini makamnya, ini kitabnya. Saya berhak hidup di sini. Mau kita seperti itu? Tentunya tidak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka dari itu, suatu perjuangan Wali Songo Indonesia dan organisasi lain dan kekuatan masyarakat di akar rumput maupun di berbagai daerah adalah suatu kekuatan jihad fisabilillah dalam melawan penjajahan PKI Yaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.